Jadi kalau cara kita nak mendidik anak, coba tengok di Quran surat Luqman. Di situ banyak pengajaran. Terhadap anak juga harus mengikut apa kata orang tua. Terus apa namanya? Sang ayah Luqman mendidik anaknya itu bagaimana. Jadi ada suatu cerita ketika Luqman mengajarkan ilmu hikmah kepada anaknya. Percaya tidak bahwa semua manusia itu akan menilai dengan pola pikir mereka. Lalu anaknya Luqman itu tidak percaya. Akhirnya Luqman mengambil keledai dengan anaknya berjalan. Saya pernah dengar cerita ini tak? Pernah kan? Pernah. Jadi ketika berjalan, yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Tunjuk Ajar, program Pro 4 RRI Tanjung Pinang, podcast tentunya. Jika hendak meloncat pagar, awas kaki tersangkut kayu. Kita bersama di Tunjuk Ajar, menata hati, menjaga rindu. Rindu apa yang nak kita jaga ni? rindu. Susah rindu ni. Rindu tu berat kata dia. Rindu tu berat, biar aku saja. Kalau tak sanggup rindu, tak usahlah. Kasih orang lain saja rindunya. Rindu banyak hal-hal yang baik harus kita rindukan sebetulnya. Karena dalam beberapa waktu ni hal-hal yang muncul juga di permukaan juga banyak hal-hal yang membuat hati tu sakit, ya kan, membuat pandangan tu rasa suram, ya kan, membuat pikiran tu rasanya berkecamuk, ya. Apalagi dalam masa dan bulan ini jugalah, kejadian tu kadang cukup menyayat hati sebetulnya, sangat menyayat hati. Kalau boleh dikatakan, kalau misalnya kita ikuti trending yang ada di dunia, ya, ada nama yang satu topik tu bisa seviral itu, nak nyebut bahasa Inggeris agak susah juga kadang, ya. Ada satu foto tu bahasa apa? Bahasa orang putih. Bahasa orang putih. All eyes on Rafah. On Rafah. Itu kejadian yang sungguh bisa dibilang cukup menggemparkan, dan di pihak yang lain itu menganggap itu tidak terjadi. Padahal itu sangat di pihak lain menganggap tak ada apa-apa. Tak ada, cuma dibesar-besarkan media katanya. Padahal itu terjadi. Kan cukup miris sebetulnya, kan. Dan ini muncul yang bisa dikatakan kalau dalam petik itu macam tak faham, tak mungkin tak baca lah, ya. Kurang literasi, ya. Kurang literasi, kurang tunjuk ajar juga dari orang-orang di sekitar tentang dia makan di rumah makan, tempat makan lah pokoknya. Tapi untuk itu bagi mereka yang mungkin tidak tidak percaya dengan akan adanya kejadian yang cukup menggemparkan di media sosial tu, tapi Allah sudah ingatkan kita di dalam Quran surah Ali Imran ayat 18, itu yang berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illallah wal indal azizul hakim. Yang mana artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi biarlah Allah yang mengadilkan dengan caranya nantinya. Dia akan ditunjukkan ini, ya. Walaupun mungkin dari kita sendiri ya, ini tak adil, sangat tidak adil dan juga sangat menyakitkan, gitu, ya. Sungguh membuat juga sisi kemanusiaan kita tu macam hilang, gitu, ya. Ada istilah tak perlu menjadi Muslim untuk peduli dengan Gaza. Cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia untuk peduli dengan orang-orang yang teraniaya di situ. Karena kalau kata Gus Dur kan salah satu bapa kebudayaan lah.
Dia salah satu yang membenarkan bahwa Cina boleh merayakan hari besarnya Hari lah, besar dia. di Indonesia. Jadi beliau pernah ngendika, kalau bahasa Jawa tu ngendika. Ngendika tu kalau bahasa Melayu apa ya? Macam berkata lah. Jadi kalau kamu sudah berbuat baik, sudah membuat akhlak yang bagus, maka orang tidak akan tanya apa agamamu. Yes, betul. Itu Gus Dur, presiden kita, almarhum. Al-Fatihah dulu sikit. Itu kalimat yang sangat menyenangkan sebetulnya. Kalimat yang memberikan pencerahan untuk kita semua. Tak peduli agamanya apa, Betul. sukunya apa, rasnya apa, cukup jadi manusia berbuat baik je lah. Betul. Dia tak tanya agama dia siapa, agama dia apa kan, suku dari mana, orang Melayu ke, orang Jawa ke, orang Batak ke gitu kan, segala macam suku dia sebut gitu kan. Sesuai lah dengan Indonesia nak Bhinneka Tunggal Ika nak. Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu jadi bisa memang jadi contoh untuk dunia sebetulnya Indonesia ni. Bhinneka Tunggal Ika. Tak ada dunia lain yang negara lain yang pakai konsep tu, tak ada. Tak ada ya. Cuma kita lah. Pancasila ya. Itu satu yang harus kita banggakan. Jangan sampai bukan hanya sekedar hafal kan. Ingat kalau waktu sekolah dulu kan pelajaran PMP, PPKN atau PMP ya? Kalau kami PPKN. PPKN ya? Kami PMP dong. Zaman dulu lagi bercerita. Berkisah lah kan ini, karena hal-hal yang konsep-konsep belajar dulu lebih, kalau menurut saya lah, lebih mengikat, lebih kuat ingatan. Betul. Konsep-konsep seperti itu. Karena kita fokus itu. Fokus betul. Kalau tak fokus habis kena lempar pakai. Selesai kalau ingat kalau dulu tuh kena lempar apa namanya? Kapur, penghapus, penggaris. Dia dah macam biasa, makanan biasa setiap hari. Dan tak ada rasa dendam, sakit hati dengan guru. Tak ada. Nanti kalau bisa ngadu balik ke rumah, habis kena tambah. Dan sekarang cubit sikit ngadu Komnas HAM. Ya, tiap masa lain cara ya. Mudah-mudahan cara yang akan digalakkan lagi ada cara yang lebih bagus lagi ya. Cara yang memanusiakan manusia lah. Betul, memanusiakan manusia. Jangan kita mengaku manusia tapi tidak memanusiakan orang lain ya. Salah satu juga yang contohnya kemarin tu yang video sempat viral tu juga, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Dan Allah lapangkan hati kita, luaskan hati kita, walaupun hati kita ini sakit membaca berita tu aja. Viral, sangat viral. Memang betul-betul viral. Yang tentang darah orang Palestina. Bahkan kalau untuk makanan dibilang meme itu masih banyak. Masih bermunculan. Kalau bisa buka TikTok ada tu, buka Instagram ada je muncul nanti. Padahal kita tak algoritma kita tak cari benda tu kan, alih-alih muncul sendiri. Macam mana lah benda tu dah tiap hari kita pegang. Tapi kadang terbaca tu sakit hati, kadang muncul. Tapi terlepas dari itu semua, menanggapi pro dan kontra dari konten-konten yang bermunculan sekarang, seperti macam saya pribadi itu memang satu pembantaian kan, penjajahan, perampasan. Ini lebih ke apa ya namanya? Dia bukan sekedar perang saja. Bukan sekedar perang ya. Bukan. Apa ya bahasa dia tu? Cukup apa namanya? Tak dapat pula tu. Saya kalau kita kan dah diajarkan juga tentang macam mana bumi Syam itu akan bisa dibilang bumi para nabi kan. Bumi Syam itu kan nanti memang di akhir zaman begitulah kisahnya. Itulah yang kayak pun tahu kan, nanti pada suatu saat itu akan damai sendirinya gitu. Tapi pulanya tak sedapnya itu dah tanda-tanda akhir zaman. Kiamat lah tu. Itu dia. Siap dah menuju kiamat ni. Kiamat dah dekat kan. Kiamat dah dekat tapi iman kita masih belum lagi. Allah ya Rabb. Iman masih berlubang ya kan. STMJ. STMJ. Kenal lagi STMJ. Aduh. Sebagai teguran juga untuk kita bersama tu nak ya. Tak ada yang ibaratnya tu langsung baik berubah langsung cepat gitu ya kan. Satu proses ni, butuh proses. Macam kejadian penghinaan itu kan, kalau misalnya tak viral, tak minta maaf. Ya, tak ada klarifikasi. Tapi macam memang itu seharusnya
anak-anak muda lah. Ini ya saya pun masih muda lah. Saya pun masih muda. Tenang. Belum sampai 40, baru 38. Belum, masih muda ya. Harus mampu menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya lah. Bijak mungkin lah. Sebijak mungkin. Kalaupun nak buat konten, buatlah konten yang bagus. Kita tak hirau. Nak minum kopi ni kan misalnya. Minumlah kopi, tak payahlah nak cakap apa-apa dalam kopi tu. Gitu kan. Iya. Minum aja macam mana adabnya minum air kan. Tunjukkanlah begini adab minumnya. Tidak baguslah tu minumnya duduk, caranya dengan sunnah Nabi gitu kan. Sedap juga ni makan, lepas tu ngata-ngata. Hampir 70% yang megang media sosial tu anak muda. Anak muda betul. Itu kita bisa dikatakan bonus demografinya luar biasa ya. Luar biasa. 2030 ni. Jadi kalau misalnya generasi muda tak ambil bagian juga, tak literasi kurang. Literasi kurang. Hancur. Saya termasuk mengikuti dua zaman lah. Maksudnya ketika saya kuliah. Masih 3 zaman. Ketika saya kuliah, saya bersama anak-anak yang sudah memang ahli dalam IT gitu. Dan saya untuk mengejar itu memang sulit ketika ada rasa tertinggal, aku tak belajar jauh, dulu. Jauh betul saya rasa tertinggal kan. Karena waktu zaman saya dulu sebenarnya dah ada benda tu, cuma barang itu masih sangat sulit didapatkan. Sangat sulit diakses gitu ya. Mungkin kalau dalam satu lokal itu kita 2 orang lah mainkan satu komputer gitu misalnya. Jadi berarti bisa dibilang pemerataan kurang dulu ya. Tak khatam juga gitu ya. Kalau sekarang kan rata-rata presentasi semua dah pakai kejap aja kan gitu. Kita sekarang kirim tugas dah lewat handphone semua. Saya saya bilang kan. Okey. Nah, ini kita nak tengok foto yang viral itu yang sempat hina Palestina tu sambil makan. Kalau kita nak makan tu salah nyebut-nyebut yang tidak-tidak kan. Cuba makanan ni sedap, boleh kan? Tadi saya cakap kalau tengok kopi ni tengok aja lah, tak saya cakap apa-apa gitu. Boleh kita tunjukkan foto yang viral tu? Ni viral video anak SMP hina dan bikin lucuan soal darah hingga daging anak Palestina di restoran cepat saji. Inilah ada mengatakan ulama-ulama salaf tu dia dalam Arab dia ma ahsanal aqlu wal mahmud wa aqbahal jahlu man aqala wal mazmumu man jahila. Yang artinya alangkah bagus akal dan terpuji orang yang berakal, alangkah hina kebodohan dan tercelalah orang yang bodoh. Jadi ketika kita bisa menggunakan akal sehat kita semuanya, ketika kita mau membuat sesuatu hal itu kita fikir dulu panjang-panjang betul. Itu gunanya berfikir. Dalam kesan berfikir lah gitu ya. Itu akan menghilangkan kita dari kemudaratan atau hal-hal yang tidak baik. Ya betul. Lebih khususnya tidak baik untuk diri kita lah. Ini kan mungkin salah satu akibat ketika nge-repost tanpa berfikir panjang untuk sekedar mungkin bagi dia happy-happy tapi untuk orang yang menengok lain lagi. Banyak persepsi beda-beda dia kan. Apalagi yang macam sekarang yang menyisakan di digital kita tu komentar-komentar yang pro dan kontranya adalah ini kenapa itu di blur atau macam-macam segala macamnya, kenapa alih-alih hilang dah lenyap beritanya, tinggal sisa komentar-komentarnya aja lagi. Apa sebetulnya nak ditunjukkan kepada kita sebetulnya generasi sekarang ni? Apakah itu cerminan dari generasi sekarang atau itu mungkin hanya sebagian dan sebagai teguran untuk kita Indonesia? Sebetulnya ini lebih kepada teguran. Teguran ya. Bagaimana berarti ada kita ni seperti belum siap dengan kecanggihan media sosial ataupun teknologi. Semua nak dikontenkan gitu ya. Kita mungkin belum siap. Jadi ketika masuk barang tu kita tak tahu cara menggunakannya itu dengan baik gitu, dengan bijak. Ujung-ujungnya nak ikut viral, terus literasi kurang, terus ngumpat sana ngumpat sini, ujung-ujung kontra terus
baik di dunia nyata atau di sosial media gitu kan. Sekarang untuk menaikkan suatu konten bahkan mereka harus saling ini saling menjatuhkan. Tapi itu rupanya di belakang layar berkawan. Oh, gitu pula. Ada Ada sempat beberapa konten gitu kan? Ternyata itu trik untuk naikkan ini apa namanya? Nah, berarti kita yang netizen Indonesia ataupun netizen dimanapun harus lebih bijak lagi lah untuk nengok dari mana sebetulnya konten ini terjadi, apa asal muasal konten ini terwujud, ya kan? Kita tak tahu macam mana. Ya begitulah, berarti mengolah dari pikir kita untuk lebih bagus lagi gitu ya. Melihat sesuatu bukan hanya dari satu sudut pandang gitu kan. Berpikir. Tapi dalam hal ini pun orang tua juga mengambil perannya, harus filter sebetulnya. Yang terlampau bebas lah untuk handphone atau mereka mengakses sesuatu yang mungkin itu bukan ranah dia yang harus diakses. Walaupun di platform digital itu kan ada misal pembatasan usia gitu kan. Tapi namanya kecanggihan teknologi, satu kali kita klik sesuatu tuh algoritma akan muncul, udah itu terus akan muncul. Tetap. Bahkan sekarang anak budak kecil pun lebih pandai lagi bermain gadget daripada kita yang tua ni. Tak, saya masih muda. Belum 40. Oh belum. masih muda. Tak nak aku tua dah. Nanti aku dah 50 Alhamdulillah saya dah tua. Kalau sampai kita kan tak tahu umur dia. Saya tak tahu. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Maut ya kan, rezeki, jodoh. Jadi, kalau hal dalam situ pun orang tua ambil peran. Luqman salah satulah yang namanya tersyuhur. Ya. Bahkan sampai Allah masukkan di dalam Al-Quran. Dan ada surat Luqman. Surat Luqman. Tak ada nama-nama lain tu. Luqman. Panjang pula. Kalau Maryam kan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Luqman ini apa nama dia? Sebegitu istimewanya lah sampai masuk di dalam Al-Quran. Jadi apa namanya, sejarah yang harus kita ingat, kita tahu. Jadi kalau kita nak mendidik anak, coba tengok di Quran surat Luqman. Di situ banyak pengajaran. Dan terhadap anak juga harus mengikut apa kata orang tua. Terus apa namanya, sang ayah Luqman mendidik anaknya itu bagaimana. Jadi ada suatu cerita ketika Luqman mengajarkan ilmu hikmah kepada anaknya. Percaya tidak bahawa semua manusia itu akan menilai dengan pola pikir mereka. Lalu anaknya Luqman itu tidak percaya. Akhirnya Luqman mengambil keledai dengan anaknya berjalan. Pernah dengar cerita ni tak? Pernah kan? Pernah. Jadi ketika berjalan sampailah di kerumunan orang ramai. Anaknya pertama Luqmannya di atas, anaknya yang megang keledai. Apa kata orang-orang di kerumunan? Itu bapak tak ada otak. Takkanlah anak ada juga. Oh, kan? Itu dari pandangan umum gitu kan. Padahal itu anak bapak tak ini. Anak pula dia suruh dia. Anak di babu dah kan. Kamu dengar Luqman? Kamu dengar nak apa yang dia kata? Dengar. Akhirnya jalan lagi. Tapi posisi anaknya Luqman di atas, Bapaknya Luqman di bawah. Bapaknya yang megang keledai. Kan? Jumpa lagi di kerumunan. Apa kata orang tersebut? Anak durhaka. Anak durhaka. Bapak pula yang bapak di babu tu kan. Dengar. Jalan lagi. Jumpa lagi kerumunan. Pas itu dua-duanya tak naik. Apa kata orang kerumunan? Bodoh orang ni. Keledai ada, kamu tak naik dua kan? Keledai tu sehat lagi. Kenapa tak nak naik? Mana penat itu panas ni gitu kan. Jalan lagi. Naiklah akhirnya dua-dua. Luqman dengan anaknya. Apa kata orang di kerumunan lagi? Memang orang ni tak ada halak. Ada je kena lagi. Ada. Jadi setiap manusia tu, itulah tadi kita bilang kan, macam-macam ragam manusia tu. Tentang misalnya tadi dengan video yang viral itu, ya wajar dengan banyaknya persepsi gitu, bahwa
ternyata di surat Luqman itu Sudah sudah dijelaskan macam-macam. Lain padang, lain belalang ya. Maka kata Luqman, tetap yakin dengan apa yang kamu percayai gitu. Itu pesan di Quran surat Luqman. Jadi kalau untuk generasi muda Islam, bagaimana nak belajar tentang keluarga, tengok di surat Luqman lah. Iya. Untuk lebih kepada anak sih. Anak ya. Untuk hormat kepada orang tua. Di situ dijelaskan semua di Quran surat Luqman itu. Macam mana saya nak faham, saya tak pandai baca tu. Dengar kan, gitu kan. Ikut kajian subuh. Kejap kajian subuh tu kan, hikmah pagi dengarkan, jam 5 lewat tu kan. Jam 5 jam 5 lewat tu dengarkan hikmah pagi di Perempat Tanjung Pinang. Tapi boleh nanti saya masukkan nanti. Boleh boleh insya-Allah. Mungkin kami depan agak ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Takut terlepas. Berdegum-berdegap di atas dah nak. Lain tadi kita mendung tak tiba-tiba hujan dah. Tak ada lah ya. Nah, lepas dari itu semua, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan juga terkait hal-hal yang viral dalam beberapa waktu ini, supaya kita kata orang tu lebih terbuka lagi lah untuk memandang satu permasalahan tu dari hal-hal bukan positif. memandang, harus ambil berat lah gitu ya. Betul. Jangan apatis lah, ya. lepas tak adalah gitu-gitu. Nanti kita anak dibiarkan terbiasa. Dah terbiasa, nanti anak dah terlanjur lepas. Nak nyesal? Apa ada guna? Tak ada guna. Nanti dihujatlah si Indonesia kan. Walaupun pro dan kontra nanti. Kalau nak berkonten dia boleh, siapa yang larang? Tak ada yang larang konten dia. Asal konten. Saya pun konten juga. Iya kan? Betul juga tu. Saya tengok kan story-story okey. Berkonten juga, tapi konten itu yang menyenangkan, yang ada edukasinya lah gitu ya kan. Bukan hanya sekedar konten nak viral ya. Ya, kita sekedar menyimpan aja lah. Bahwa kita dulu gini ada. Tapi kadang kalau misal lagi terbuka kenangan-kenangan, aduh, aku pernah alay dulu ya. Dengan kalimat-kalimat tulisan dari macam istirahat nanti ada huruf 4-nya lah. Aduh, pernah nulis gitu depan. Ada atau muncul kadang terbaca tahun 2012. Alamak, malunya aku. Tak jadi nak repost. Macam tulisan aku macam gini dulu alaynya kan. Itulah zaman ya. Zaman. Dan sekarang dalam 2 tahun terakhir tak salah, kalau untuk konten kreator ni heboh cepat tu Ali ya. Ya. 2 tahun terakhir. Karena betul-betul dah US nya cepat juga. Dolar naik kemungkinan. Cepat, dapat cuannya, dapat duit, fulusnya di situ ya kan. Tak ada yang larang sebetulnya, tapi itu tadi, nak berkonten lah yang juga menyenangkan, konten yang punya manfaat. Mungkin konten buat orang lucu ketawa boleh juga ya kan, tapi dengan cara yang betul lah ya kan. Cara yang betul, belajar dengan komika-komika, jadi komika-komika yang lawas lah ya. Yang lawas, yang ibaratnya melucu pun bukan tentang fisik, tentang agama, tapi hal-hal yang simpel tapi lucu. Ya. Banyak sebetulnya komika yang seperti itu kan, yang bisa dikatakan melawak, bukan ibaratnya membuli. Harus berkata kasar. Ini berkait dengan kata-kata kasar ini yang sebetulnya memang sangat, jadi bisa dibilang itu kalimat-kalimat dah biasa sekarang. Betul. Jadi macam suatu hal yang biasa, padahal kita di Melayu sendiri kalau nak bercakap kan, sampai kita pantunkan lagi gitu misalnya, tapi saya tak pandai pula pantun. Kedahnya tadi dah garu cendana pura-pura dalam perahu lebih baik ya. Pura-pura dalam perahu nah. Biasa itu ilmu padi lah macam gitu. Nanti kan ditunjukkan nanti pas di satu majlis nunjuklah tu kan. Insyaallah. Kan tengok majlis ni nanti ya kan. Tengoklah dia macam mana jadi jurubual. Saya jurubual promosi boleh. Boleh. Boleh lah kan. Boleh. Promosi jurubual lah. Nah, itu konten juga kan. Konten juga tu. Konten memperkenalkan budaya. Betul, tradisi lisan yang harus kita kenalkan lagi supaya kita tak malu juga menganggap kita orang Melayu ni. Aku Melayu tapi Melayu ada pantun juga. Gitu kan. Jangan pantun cakep aja. Kami pantun berfaedah, pantun berisi gitu kan. Dan juga penggunaan bahasa-bahasa yang mungkin tepat dan pada tempatnya lah. Betul. Jangan sampai kata-kata dan bahasa yang kadang-kadang kita sering terdengar di sekitaran kita, ujung-ujung kita akan mengucapkan sendiri. Kalau misalnya kita sering dengar hal yang baik, berarti
kata-kata yang baik itulah akan kita ucapkan terus ya. Betul. Berarti betul juga. Sama kita berarti masuk dalam kita pun berkawan. Dunia lingkungan perkawanan kita juga ya harus kita ini jugalah sterilkan. Atau mungkin kita ibaratnya sama-sama tak baik lah ni. Macam mana kita supaya baik-baiklah bagus kehidupan ni kan. Atau mungkin sama-sama lah mungkin nyeletuk lah gitu ya. Memperbaiki diri lah gitu ya kan. Dah berubah gitu. Kita tahu pula bila mati tak harus cepat tapi step by step. Step by step pelan-pelan ya kan. Sama nak naik ke atas tangga tu tak mungkin langsung atas. Ya ketika proses itu naik 1% aja tu dah bagus gitu. Tak harus cepat tapi tak istiqomah untuk apa gitu kan. Betul juga. Tak konsisten kata budak Tak sekarang. konsisten. Sama macam konten kreator tak konsisten juga tak akan jadi juga duit kan. Tak cair barang tu. Tak cair orang tu ya. Ada kawan saya macam gitu kan. Aduh targetnya lagi Allah targetnya ni puluhan ribu lagi jamnya gitu kan. Macam mana nak ngejar tayang ni ya kan. Hal-hal yang viral juga dah ada buat Instagram gitu kan. Tapi konten-konten yang menyenangkan buat orang terhibur juga ya kan. Betul. Terhibur. Bukan konten-konten yang menyesatkan. Kalau misal termuncul di beranda kita, alamak. Malaikat nembak lah. Nah, malaikat nembak pula. Jadi konten-konten yang ibaratnya tu ini kita kan berfikir sebetulnya nengok konten ini bakal membuat pro kontra atau tidak. Apakah itulah baik kita share lagi atau tidak. Kita kan berfikir sebetulnya. Maka tadi saya masuk di kata ulama salaf itu tadi yang saya bilang itu akal kan. Akal. Julukan akal lo. Julukan akal. Kalau akal ada tak digunakan bahaya juga. Tak dibiasakan juga menggunakan akal macam mana. Kalau macam orang tua dulu biasa makan ni. Kau ni kadang fikir-fikir panjang dulu kan. Kalau orang tua dulu makan akal tak digunakan tak berakal sangat tadi kan. Kadang bercakap tadi tu. Mak tajam memang. Ya pula dah dikasih Allah akal tapi tak digunakan tu kan. Itu bisa menyeret kita ke dalam neraka. Kenapa? Kerana Allah dah kasih kita untuk menggunakan itu tapi kita tak menggunakannya. Dan itu nanti akan Allah tuntut pertanggungjawabannya. Ya, betul. Jadi semua yang kita lakukan tu akan dimintai untuk pertanggungjawaban. Termasuklah apa yang kita bualkan hari ini. Ya, termasuk yang kita bualkan hari ini. Kau cakap macam itu dekat rumah macam mana pula? Ya juga kan. Mudah-mudahan lah. Okey, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan semua punya manfaat lah. Paling tidak kita awali dari diri sendiri. Macam mana apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat untuk kita diri sendiri. Manfaat untuk diri kita dan juga orang banyak dan mudah-mudahan untuk yang mendengarkan juga ni yang nonton juga itu tidak Allah sempitkan, Allah luaskan hati. Allah luaskan hati. Jadi ketika ada konten-konten yang mungkin tidak menyenangkan hati, cut aja lah. Skip aja lah. Pokoknya penting jadilah manusia yang memanusiakan manusia yang lainnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.